Dzulqa'dah adalah bulan yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan ibadah umroh. Jadi ketika perintah turunnya ayat tentang haji, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung melaksanakan perintah Allah berhaji di tahun yang itu, di tahun yang sama, yakni di tahun ke-9 Hijriah pada saat Nabi sudah hijrah di Madinah. Jadi saat perintah itu sudah mulai turun, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan terlebih dahulu kepada sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita pelajari dua sosok sahabat ini, Khulafaur Rasyidin yang pertama dan yang keempat, ini diutus oleh Rasulullah menuju Mekah terlebih dahulu untuk apa? Yang dilakukannya adalah menghapus semua bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan orang-orang terdahulu, orang-orang Quraisy, yakni orang-orang yang sedang tawaf menyembah berhala. Jadi semua berhala saat itu dibersihkan semua. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Lalu yang kedua juga, di sana kebiasaan orang-orang yang haji itu ketika mereka bertawaf, mereka dalam kondisi telanjang bulat, mau laki-laki ataupun perempuannya. Maka ini juga mulai dihapuskan kebiasaan-kebiasaan lama, sehingga Rasulullah SAW kenapa tidak berhaji langsung di tahun yang sama yang Allah perintahkan? Maka ini dulu yang dibersihkan. Apa artinya? Sebelum kita berhaji, ada baiknya kita latihan dulu, melatih diri kita dulu, introspeksi dulu, akidah kita ini sudah lurus atau tidak. Ini sebenarnya bagian dari keutamaan yang kita perlu pelajari. Nah, Masya Allah. Dan akhirnya tahun depannya Rasulullah SAW pun akhirnya melaksanakan ibadah haji. Dan saat pulangnya itu beberapa bulan kemudian Rasulullah SAW pun wafat, meninggal dunia. Inilah keutamaan yang kedua dari bulan Dzulqa'dah, masyiral muslimin. Lalu apa keutamaan yang ketiga, masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang bisa kita petik dari sini adalah kita perlu menyiapkan diri bahwasanya bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan di mana banyak orang-orang berlomba-lomba untuk menuju rumah Allah, yakni melaksanakan ibadah haji. Jadi selain kita umroh terlebih dahulu sebagai pemanasan, Dzulqa'dah ini adalah bulan di mana ditutupnya oleh negeri Saudi untuk orang terakhir melaksanakan ibadah umroh. Sebenarnya Syawal, tetapi faktanya banyak juga yang masih beribadah umroh saat ini di bulan Dzulqa'dah. Dan pas mulai 1 Dzulhijjah itu semua dibersihkan, tidak ada lagi orang-orang yang masih melaksanakan ibadah umroh dan semuanya fokus untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, persiapan di mana di bulan Dzulqa'dah ini perlu kita pelajari, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim dan juga memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu, baik itu dengan berjalan kaki ataupun dengan mengendarai, apakah itu unta maupun kendaraan zaman saat ini. Dan itu akan datang dari segenap penjuru yang jauh, Masya Allah. Nah, sekarang kita akan memberikan tips-tipsnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar bisa ke Baitullah, minimal umrah dulu. Niat kita tetap haji, tetapi kalau belum sempat kita beribadah umrah dulu. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan 2 kali umrah sebelum berhaji, yakni di bulan Syawal dan juga di bulan Dzulqa'dah. Apa saja tipsnya supaya kita bisa mudah ke Baitullah? Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita simak bersama. Ada 5. Yang pertama, kita luruskan niat, bulatkan tekad. Niat kita betul-betul sudah harus ada sejak dini. Jangan ditunda-tunda. Kebanyakan misalnya, mohon maaf, kami baru-baru saja ke Jawa, bertemu dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Mereka punya banyak prinsip bahwa nanti kalau haji itu menunggu tua. Haji itu untuk orang-orang tua. Naudzubillah. Padahal sebenarnya justru orang-orang yang mampulah yang Allah panggil. Baik itu finansialnya ada, apalagi fisiknya masih kuat. Nah, kita di sini saya lihat, Masya Allah, masih banyak yang muda-muda. Mulai niatkan diri dulu. Kalau sudah ada niat, insya Allah akan mendekatkan pada amal. Kalau ada impian, akan mendekatkan pada kenyataan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni inda dhonni abdi bi."
Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita yakin insya Allah Allah akan mudahkan kita berangkat, maka Allah akan berangkatkan. Allah memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah juga memampukan orang-orang yang terpanggil. Ini yang harus kita miliki akidahnya. Setelah kita sudah punya niat, kita sudah menuliskannya di buku impian, atau kita tuliskan di tembok dinding kita bersama pasangan kita, sampaikan kepada orang-orang terdekat kita di circle internal kita. Lalu yang kedua, mulailah ikut apa? Program-program manasik, baik itu manasik umroh maupun manasik haji. Kalau tidak sempat hadir, maka bisa kita nonton via streaming, di mana kita banyak sekali channel-channel yang memberikan kita edukasi tentang bagaimana itu situasinya kalau orang umroh, bagaimana itu situasinya kalau orang haji, supaya apa? Ada bayangan, supaya ada apa? Ada kerinduan untuk menuju rumah Allah. Rumah yang paling pertama yang Allah ciptakan itu adalah Baitullah. Maka kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk menuju ke sana? Maka kita mulai untuk belajar tentang manasiknya, seperti apa itu rukun-rukunnya dan sebagainya. Lalu yang ketiga, masyiral muslimin, ini yang tak kalah penting, yakni apa? Daftarkan berkas. Karena kita ini ada administrasi antar negara, maka minimal kita bikin paspor sejak dini. Alhamdulillah, kabar terbaru bahwasanya paspor sekarang itu bukan lagi expirednya 5 tahun, tetapi 10 tahun, Masya Allah. Jadi kalau kita bikin sejak dini, nanti tidak repot lagi. Karena kalau sudah mepet, itu naik harganya kalau bikin paspor. Karena kenapa? Sudah harus pakai calon, supaya cepat-cepat dibuat paspornya. Tapi kalau sejak sekarang kita bikin paspor, minta rekomendasi dari travel orang-orang yang kita dekat dengannya, maka insya Allah segera paspornya jadi. Kalau sudah ada paspor, itu tanda bahwa kita sudah penduduk warga dunia. Kita sudah bisa berkeliling lintas benua. Kita sudah menjadi warga internasional karena sudah ada paspor. Nah sayangnya, walaupun paspor yang harganya sekarang kalau tidak salah itu 350.000 saja, kita tabung sedikit demi sedikit, bikinlah paspor sejak dini. Nah itu berlaku sampai 10 tahun, Masya Allah. Siapa tahu, kita tidak pernah tahu kan, tiba-tiba ada panggilan umroh, ada tiba-tiba rezeki, ada tiba-tiba menang tender dan sebagainya, tiba-tiba kita bisa akhirnya berangkat umroh. Lalu yang keempat adalah, ini juga yang penting, supaya lebih dekat kepada Baitullah, DP, down payment, minimal kita menabung, atau kita DP kepada travel terpercaya yang kita sudah kenal. Nah kalau ada DP, itu sudah tanda-tanda itu ada semangat untuk melunaskannya, ada semangat untuk pelunasan, ada semangat untuk mencari sisanya. Tapi kalau tidak pernah mendp, kita tidak akan pernah semangat untuk melunaskannya. Entah kapanpun lunasnya, bisa setahun kemudian, bisa 2 tahun kemudian, insya Allah kita bisa semakin dekat menuju Baitullah. Lalu yang terakhir, yang kelima, ini yang paling penting, bahwasanya haji itu sekarang menunggunya lama. Haji reguler kita tahu itu 30 tahun sampai 40 tahun, naudzubillah. Haji reguler, kalau haji plus kita ada dana sedikit bisa tambah, itu 5 sampai 7 tahun menunggu. 5 sampai 7 tahun untuk anak muda, alhamdulillah masih bisa. Nah, mulai dari saat ini masyiral muslimin, ada baiknya kita menabung bukan pakai rupiah. Karena rupiah terus melemah, USD semakin tinggi harganya. Sehingga apa? Harga tiket naik. Makanya harga travel itu naik-naik semua. Nah, supaya terlihat murah dan terasa ringan, maka menabunglah dalam bentuk emas. Emas di tahun 2015 kita coba cek. Dulu kalau kita beli 1 gram hanya Rp530.000. Sekarang di tahun 2024 menjelang 2025 sudah Rp1.300.000. Bahkan saya kalau salah sudah 1,4 kayaknya. Masya Allah, itu kenaikannya berapa kali lipat. Jadi sebenarnya bukan naik haji ongkosnya naik, tidak ada itu ongkosnya naik. Bukan lagi naik haji, tapi turun haji. Kenapa turun haji? Kalau pakainya dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk rupiah. Makanya terasa mahal karena kita memakai uang rupiah kita. Tapi kalau dalam bentuk emas kita tabung, insya Allah pada saat kita tukarkan menjelang keberangkatan itu terasa, Masya Allah, ternyata harga emas yang kita beli 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ternyata itu sangat-sangat amat murah. Nah, mudah-mudahan tips-tips ini, langkah demi langkah ini kita terapkan. Semoga kita semua dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah haji di tanah suci. Karena kalau di tanah air kita hanya mempersiapkan diri. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.